Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita boleh bersama-sama lagi bersekutu di dalam Tuhan. Kita percaya kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat karya yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Tuhan yang menerima kita apa adanya, tanpa melihat muka, tanpa memandang harta, tapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Sebab itu kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat karya terbesar yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena engkau menerima kami apa adanya. Engkau mati di kayu salib mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami. Sehingga hidup kami bukan lagi hidup di dalam kesia-siaan yang menuju kepada kebinasaan. Tapi hidup kami menjadi hidup yang berarti di dalam tangan-Mu. Sebab itu kami mau terus hidup di dalam rencana-Mu. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Kami mau hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Sehingga kerajaan-Mu datang di muka bumi melalui hidup kami. Dan Engkau dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami boleh bangun lagi dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh menikmati kasih setia-Mu yang baru setiap pagi itu dalam hidup kami. Sebab itu kami datang kepadamu dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur kepadamu pagi hari ini. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik kami beri bagi-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kau berikan semuanya. Bahkan hidup-Mu Kau berikan bagi kami di kayu salib. Engkau curahkan darah-Mu menghapus dosa-dosa kami. Engkau curahkan darah-Mu menebus hidup kami, Tuhan. Kau jadikan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kesayangan-Mu, Tuhan. Bahkan Engkau pantari kami dengan kasih setia-Mu setiap waktu, setiap hari dalam hidup kami. Engkau lingkupi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau naungi kami dengan kasih-Mu. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi kami.
memandang muka, Engkau tak melihat harta. Biarlah Kau temukan hati kami mengasihi-Mu, Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mendapati hati kami pagi hari ini, hati yang mengasihi-Mu, hati yang menyembah kepadamu. Haleluya. Sebab inilah yang kami punya Tuhan, hati seorang hamba yang mau mengasihi Engkau, yang mau melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebab kami tak membawa apapun saat kami datang ke dalam dunia ini, Tuhan. Bahkan saat Engkau memanggil kami pulang ke rumah-Mu, tidak ada dapat harta duniawi yang dapat kami bawa selain hati yang mengasihi Engkau, selain hati yang menyembah kepadamu. Sebab itu biarlah seumur hidup kami Engkau mendapati kami, Tuhan. Engkau mendapati hati kami, hati yang mengasihi-Mu apa adanya. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali
hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang kami punya Tuhan, hati yang taat untuk bertekun di dalam firman-Mu, hati yang mau terus mengasihi Engkau, hati yang mau terus menyembah kepadamu. Karena tidak ada satupun harta di dunia yang kami miliki yang dapat kami banggakan di hadapan hadirat-Mu. Sebab kalau kami punya hari ini, itu pun karena Engkau yang lebih dahulu memberi bagi kami. Bahkan bukan harta dan rupa yang Kau cari, tapi Kau mencari kami karena Engkau mengasihi kami. Sebab itu biarlah pagi hari ini, bahkan sampai seumur hidup kami, Engkau mendapat di hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Hati kami setia kepadamu, hati kami taat kepadamu. Karena sebagaimana firman-Mu berkata, saat Engkau datang kembali kedua kali, apakah Engkau mendapati iman di bumi? Tapi biarlah sampai saat Engkau datang kali yang kedua nanti Tuhan, Engkau mendapati iman itu ada di dalam hidup kami. Karena kami mau terus hidup bertekun di dalam firman-Mu. Sebab firman-Mu yang berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu kami mau terus hidup bertekun di dalam firman-Mu. Kami mau berpegang teguh pada janji-janji-Mu, pada perintah-perintah-Mu. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Kasih dan kuasa-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami.
dan Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami Tuhan. Sebab untuk pagi hari ini kami bersyukur, kami ada lagi di minggu yang baru, dan kami mau terus berjalan dalam pimpinan-Mu, dalam tuntunan-Mu, sehingga kami mengalami kelegaan dalam hidup ini. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kami, bahkan apa yang sedang kami alami. Karena hidup kami ditentukan oleh firman-Mu, dan hidup kami ditentukan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Agus. Pak Santo, Pak Budi kayaknya belum connect audionya. Mungkin Pak Santo boleh hubungi Pak Budi. Pak, ini ada satu lagi Pak, Chow Kim Lian Pak. Udah connect dia. Iya, siapa itu ya? Siapa kenal? Atau temannya Ibu Ciaca juga itu ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti Pak Santo hubungi Pak Budi. Oke, silakan Pak Agus. Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Saya percaya kita semua baik ya. Nah, saya bersyukur pagi hari ini ya boleh bersama-sama saat teduh bersama. Ini pertama kali saya ikut ya. Saya senang dan saya diberi kepercayaan boleh sharing firman. Terima kasih ya buat kepercayaannya teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Mazmur ya pasal 51, Mazmur pasal 119 ayat yang 51 sampai ke 53. Saya akan bacakan firman ini buat kita semuanya. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Nah, baik saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, saya mendapati ada 3 prinsip firman yang kita baca. Yang pertama adalah, ya pemazmur katakan orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Di situ kita bisa belajar sesungguhnya hidup kita ini tidak boleh ya tergantung kepada apa kata orang, tidak boleh dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Walaupun orang mencemoohkan kita, ya mengatakan hal-hal yang tidak baik bagi kita, atau situasi kita tertekan, tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita tetap ya kepada firman Tuhan. Kita nggak boleh meninggalkan Taurat Tuhan. Karena sesungguhnya ya hidup kita ini nggak ditentukan oleh apa kata orang, nggak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Firman Tuhanlah satu-satunya yang menjadi panutan kita, yang menjadi dasar dan fondasi dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada konteks, sebenarnya kan Mazmur 119 ini kan berbicara tentang berbahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi prinsipnya adalah, intinya adalah firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu adalah nilai ya, maksudnya itu yang paling bernilai, paling berharga di dalam hidup kita. Tidak ada lagi hal yang paling bernilai dan paling berharga di dalam hidup kita. Jadi sesungguhnya hal yang paling bernilai dan paling berharga yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan di dalam hidup kita itu adalah kebenaran, saudara. Jadi ini adalah kebenaran mutlak. Kita nggak bisa, artinya kita nggak bisa lari
ya daripada hal ini. Apapun yang terjadi, firman Tuhan itulah yang harus menjadi pegangan kita. Firman Tuhan itu yang harus kita taati. Dan di bagian ini pemazmur paham. Ya, pemazmur paham. Dia tahu bahwasanya hal yang paling bernilai dan paling berharga di dalam hidup kita yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita baca terus firman Tuhan ini di ayat yang ke-72 dikatakan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Jadi artinya kebenaran Tuhan itu sangat baik buat kita, itu melebihi ribuan keping emas dan perak. Artinya kebenaran Tuhan itu tidak bisa dibanding, ya, dengan seisi dunia ini pun itu nggak bisa dibanding, ya. Jadi mari saya lihat pagi hari saya mengajak kita bersama-sama. Yang pertama adalah fokus hidup kita itu harus kepada Tuhan, ya. Hidup kita sepenuhnya harus menjadi milik Tuhan. Kita mesti mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kita, hidup kita, semuanya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya ya pemazmur katakan, kalaupun dia dicemooh, kalaupun dia disalahkan, dia tertindas, ya dalam tekanan dan sebagainya, dia tidak melupakan Taurat Tuhan. Itu yang dia ingat terus. Pagi hari saya juga mendorong setiap kita, mari ya, kalaupun situasi gak baik, ya menurut cara manusia, pandang manusia, mungkin kita rugi, tapi nggak apa-apa. Kita tetap harus fokus, ya taat kepada firman. Amin, saudara. Nah, lalu yang kedua yang saya pahami adalah begini, dikatakan ayat ke-50, aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Jadi sumber penghiburan kita itu adalah dari Tuhan, makanya kita disuruh saat teduh. Setiap hari kita start teduh, setiap hari kita baca firman. Jadi ketika kita mengalami tekanan semua orang, kita ingat. Ya, pemazmur berkata, aku ingat kepada hukum-hukummu, dikatakan, yang dari dahulu kala. Nah, makanya kita setiap hari renungkan firman, setiap hari baca firman. Keluar suaranya gimana? Jadi waktu kita tertindas, waktu kita tertolak, orang, ya kan? Nah, kita ingat ada firman, itulah yang membuat kekuatan kita, memberi kita kuat, memberi penghiburan bagi kita. Jadi poin pertama adalah ya kita mesti ingat firman Tuhan. Ketika kita mesti taat sama firman, kalau kita mengalami cemooh, mengalami penindasan, mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita nggak boleh lari dari firman. Yang kedua adalah kita mesti terus baca firman tiap hari. Ya, baca firman tiap hari, merenungkan firman tiap hari, karena itulah akan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan di dalam hidup kita. Ketika kita tertekan, kita bisa ingat firman itu. Nah, ini poin yang paling penting, ada hal yang ketiga, saudara. Saya dapat ini luar biasa pemazmur ini ya. Dikatakan, aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Nah, bayangkan dalam keadaan situasi seperti itu pun dia masih bisa gusar terhadap orang fasik. Saya percaya kegusaran pemazmur ini adalah dia gusar kalau orang-orang fasik ini kalau dia nggak percaya Tuhan dia pasti binasa. Artinya dia masih punya hati ya untuk mengasihi orang-orang fasik ini supaya jangan sampai binasa, saudara. Nah, dalam kehidupan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari pun saya mendorong kepada kita semuanya, mari ya ketika kita melihat orang fasik, ketika kita melihat orang yang mencemooh kita, ketika kita melihat orang-orang yang hidup menyimpang daripada Tuhan, kita harusnya punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Kita doakan mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan, saudara. Ya, bisa mengenal Tuhan. Jadi sesungguhnya adalah kalau saya mau simpulkan ketiga ayat firman Tuhan ini adalah fokus pertama hidup kita harus kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua adalah fokus kita adalah orang, saudara. Ya, kita memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang. Itulah sebabnya Tuhan mau ya supaya hidup kita ini menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi garam dan terang, supaya lewat hidup kita orang-orang bisa datang dan percaya kepada Yesus. Karena memang itu adalah hati Tuhan. Ya, Tuhan ingin semua manusia diselamatkan dan tidak ada satu orang pun yang binasa. Jadi oleh karena itu, ya pagi hari ini terima kasih buat kesempatan yang saya boleh menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya renungkan sekarang ini.
saya mendorong kita semuanya. Pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya walaupun kita dicemooh, dikucilkan, ditindas dan sebagainya, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Jangan pernah ya kita tidak melakukan firman. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah, mari fokus hidup kita mesti orang, mesti manusia. Karena itulah hati Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu ambil waktu dan kesempatan beritakan Injil, sampaikan kebenaran, supaya orang mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Terima kasih buat kesempatan ini. Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih hambanya, Bapak Penatua Agus Saleh dari Kota Medan. Nah, saya berharap Fidar sudah lega hari ini, karena beliau sudah memberikan pencerahan. Begitu tahu Bapak Penatuanya mau sharing pagi hari ini, Fidar langsung komen, iya sudah lama tidak dapat pencerahan dari Bapak Gembalanya. Karena saat ini dia sudah di Nias. Oke, nah pagi hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Agus akan dua hal secara khususnya, yaitu yang pertama, yuk kita fokus kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya kita hidup bertekun kepada firman Tuhan, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita, sekalipun mungkin ada orang yang mencemooh hidup kita. Bahkan seperti Paulus katakan, apa yang dianggap oleh dunia itu menjadi sebuah kebodohan, tapi bagi Tuhan itu bisa dipakai justru untuk mempermalukan orang bodoh. Kalau kita sedang, orang pintar, kalaupun kita dianggap bodoh karena kita melakukan kebenaran firman, dicemooh karena kita melakukan firman, sehingga mungkin secara jasmani keadaan kita sepertinya tidak lebih baik dari mereka. Tapi sekali lagi percayalah, seperti pujian yang kita naikkan tadi juga, bahwa hidup kita ini tidak ditentukan dengan hal-hal materi, Bapak Ibu. Mungkin kita boleh nggak punya uang lebih banyak dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi engkau punya hati yang mengasihi Tuhan, itu jauh lebih baik. Mungkin kita tidak punya harta berlimpah, tapi engkau punya hati yang dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia, itu jauh lebih baik. Jadi hal yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, yuk fokus kepada Tuhan, dengan kita terus bertekun dalam firman, sehingga sampai Yesus datang kali yang kedua, Yesus mendapati iman dalam hidup kita, hati yang mengasihi Tuhan. Nah yang kedua, firman Tuhan juga ingatkan kepada kita untuk fokus kepada jiwa-jiwa. Karena saya percaya di sekeliling kita ini ada begitu banyak orang yang nggak hidup sesuai dengan firman. Itu orang fasik namanya. Baik itu, yang beragama Kristen sekalipun, apalagi yang belum mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yuk kita punya hati yang gusar. Rasanya kita gelisah kalau melihat orang-orang itu nggak hidup sesuai firman. Nah, tentu itu dimulai dari hidup kita. Saya percaya kalau hidup kita sudah menjadi sebuah habit, gaya hidup sesuai firman, hati kita ini gelisah, hati ini kita gusar. Ketika melihat orang marah-marah, karena bagi kita, loh, kenapa harus marah-marah ya? Padahal seperti itu kan harusnya sabar. Wah, kita gusar, tapi bukan cuma sekedar gusar, kata Pak Agus tadi, kita harus fokus pada jiwa-jiwa, ya kita muridkan, supaya dia juga mengalami firman Tuhan, mengalami Tuhan itu sendiri. Ketika kita melihat orang yang nggak jujur, kita gusar. Kenapa? Karena habit kita, firman Tuhan, habit kita hidup jujur. Nah kalau kita nggak gusar, kita nggak gelisah melihat orang nggak melakukan firman, nah pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita juga nggak melakukan firman, Bapak Ibu. Kata orang Jawa, podo wae, sami mawon, serupa tapi tak sama. Nah
Nah, tapi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mau terus hidup bertekun dalam firman, sehingga ketika melihat sekelilingnya ada begitu banyak orang yang nggak melakukan firman, itu menjadi sebuah kegusaran. Dan terus kemudian kita melangkah fokus memuridkan mereka, supaya mereka mengalami Tuhan. Mereka punya habit sesuai dengan firman Tuhan. Mulailah itu dari keluarga kita. Mulailah itu dari komsel kita. Supaya apa? Supaya hidup setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang hidup sesuai firman. Dan sekali lagi, ketika hidup kita sesuai firman, hidup kita akan jadi bukti kebesaran Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Melalui hidup siapa? Melalui hidup kita. Oke, jadi dua hal ini yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Fokus kepada Tuhan dan fokus kepada jiwa-jiwa. Oke, mungkin Bapak Ibu yang ada pagi hari ini, saya mengucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung. Nah, ada Pak Aceh tadi saya lihat. Terus tadi, kayaknya sudah live yang Chow siapa tadi ya? Chow Kim Lan. Oke, mungkin karena dia tidak connect, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu kenal dengan yang bersangkutan, boleh dihubungin dan boleh diajarin caranya supaya dia dengar suara. Oke, mungkin silakan Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu atau dapat pencerahan sesuatu dari ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Caca, kalau mau ngomong boleh di-unmute dulu mungkin, Cek. Enggak, tadi hanya bicara yang tadi yang masuk, terus keluar lagi, itu orang tua dari ini kita, tapi nggak berhasil masuk karena suara nggak berhasil untuk suaranya, mungkin connectingnya kali, sinyalnya, makanya dia keluar. Mungkin sinyal atau mungkin dia belum klik call over internet. Nah, tulisannya sekarang beda, wifi or selular. Nah, tulisan itu yang harus dipencet. Jadi layarnya disentuh, terus nanti kiri paling bawah itu ada gambar headphone. Nah, gambar headphone-nya disentuh, maka di atasnya akan muncul tulisan di blok putih. Nah, tulisan itu yang harus dipencet supaya audionya terkoneksi. Nah, mungkin boleh diinfo itu saja. Iya, tadi udah dicoba. Nanti mungkin dia akan coba lagi. Jaringan internetnya yang kurang. Iya, mungkin. Oke, nggak apa-apa, Cek. Nanti diingatkan lagi supaya besok juga bisa join. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang pengen menambahkan sesuatu, meneguhkan setiap kita, atau punya pengalaman bagaimana Bapak Ibu pernah dicemooh dan bagaimana respon Bapak Ibu, dan apa akibatnya ketika Bapak Ibu berespon seperti itu. Ya, kita bersyukur juga ya, daerah Air Hitam hari-hari ini dijangkau oleh Ibu Jaja, dan banyak jiwa-jiwa baru yang dibawa datang kepada Tuhan. Dan seperti Pak Agus tadi katakan, saya berharap itu mendorong setiap kita untuk fokus kepada jiwa-jiwa. Karena itu salah satu persembahan yang bisa kita bawa kepada Tuhan waktu kita menghadap Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Pak Aceh mau ngomong boleh di-unmute. Oke, Pak, silakan Pak. Suaranya belum kedengaran. Halo. Oh ya, silakan. Halo. Sudah. Kedengaran nggak suara saya? Dengar. Oke ya. Iya, dari sharing firman Tuhan tadi, saya mau ingatkan kita semua bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar ilmu pengetahuan buat kita, bukan untuk kita tahu firman Tuhan. Sehingga kebanyakan orang setelah tahu firman Tuhan, banyak tahu firman Tuhan, justru firman Tuhan dipakai untuk menilai orang lain, bahkan menghakimi orang lain. Ya. Nah, saya mau ingatkan kita semua, seperti tadi pemazmur bilang, ya, walaupun dia
dicemooh, dihina, apapun itu, ya dia tetap menjaga hati dan melihat kepada kebenaran firman, melihat kepada Tuhan, sehingga hatinya gusar. Gusar ini karena dia mengasihi, dia sedih melihat orang lain, ya, melihat orang lain tidak hidup di dalam kebenaran, melihat orang lain tidak tahu kebenaran, melihat orang lain itu tidak hidup di dalam Tuhan. Ya, hatinya gusar. Gusarnya itu karena dia mengasihi. Ya, jangan sampai kadang-kadang saya melihat ada orang Kristen, ya, orang Kristen sama orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh beda ya. Nah, ada banyak orang Kristen terkadang gusar hatinya itu bukan karena mengasihi, tetapi gusar hatinya itu karena kesel dan marah kepada orang, melihat orang kok begini, kok begitu, marah gitu ya. Nah, jadi gusarnya pemazmur ini adalah karena dia mengasihi. Saya percaya orang demikian akan berdoa buat orang yang hidupnya tidak benar, hidupnya bikin jengkel ya. Nah, itu yang kita harus belajar adalah firman Tuhan untuk kita praktekkan, bukan untuk kita menilai, menghakimi orang lain. Kalau kita melihat orang tidak benar, ya sudah kita doakan dia, kita mengasihi dia. Kapan perlu kita menjadi terang, menjadi berkat buat dia. Apapun yang dia lakukan tidak baik terhadap kita, tetapi kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Saya percaya dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, orang yang tidak tahu kebenaran akan berubah karena dia melihat Yesus, melihat Kristus, melihat kebenaran itu di dalam kita. Amin. Ya, jadi itu yang saya dapatkan luar biasa. Artinya kita mesti belajar seperti firman Tuhan katakan, biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Ya, nah itu yang harus kita praktekkan. Ya, kebanyakan orang Kristen tuh ketika disakiti, ketika dibuat kecewa, marah. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik terhadap orang lain, justru orang itu mengkhianati kita, kita marah dan jengkel. Nah, kalau biji gandum yang mati, otomatis kita tidak akan marah ataupun jengkel. Ya, kita tetap karena sudah mati, mau ditendang, mau dicubit juga nggak terasa apa-apa gitu ya. Tetapi Tuhan akan menumbuhkan kita dan kita akan berbuah-buah sehingga setiap orang ya termasuk orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita akan menikmati buah kita itu yang manis yang dari Tuhan. Ya, amin ya. Ya, saya rasa saya cepat dapat itu dan saya bisa bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ace yang sudah meneguhkan kita lagi. Oke, Ibu Mirianti mau sampaikan sesuatu? Ya, saya hanya bersaksi ya, karena memang firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi saya sejak tahun 83 itu kan jadi pegawai negeri ya. Kemudian pensiun kemarin 2017. Jadi sekian lamanya jadi pegawai negeri. Ternyata di instansi pemerintah itu orang-orang Kristennya kan sedikit. Nah, di sanalah menjadi ujian bagi kita. Juga pada tahun 2002, pada saat kami pindah ke Kalimantan, ke Banjarmasin, ya, di sana mayoritas ya sama sih di mana-mana para mereka beragama lain ya, nggak seperti kita. Nah, di sana sebagai dokter spesialis patologi klinik, selain di rumah sakit pemerintah, saya itu juga bekerja di rumah sakit Islam Banjarmasin. Saya sering kali diminta oleh mereka dari institusi mereka itu menjadi dokter di sana. Bahkan terakhir ini, sekarang ini, saya sudah pensiun, saya kan sudah pernah bersaksi ya, bahwa saya
diminta sebagai penanggung jawab laboratorium rumah sakit. Di rumah sakitnya mereka yang pemiliknya itu yang dulu ikut demo 212 itu loh. Sampai suatu saat saya pernah diingatkan oleh mantan direktur. Direktur ini diberhentikan oleh pemilik. Suatu saat direktur mantan itu berkata kepada saya, hati-hati loh, Dr. Mir itu non-Muslim katanya. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kunci seperti yang dikatakan di dalam ayat 51. Ya, bagian B dikatakan begini, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Nah, selama kita tidak menyimpang dari Taurat Tuhan, laku kita itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan kan katakan jangan mencuri, ya, jangan menjadi saksi dusta. Kita jujur di sana dalam pekerjaan kita, ya tentunya profesional ya. Tapi yang penting itu ini, tidak menyimpang dari Taurat Tuhan. Nah, kemudian yang 52, aku ingat kepada hukum-hukummu. Kalau kita terapkan itu dalam hidup kita, kebetulan kan kita ini hidup di negara Indonesia, ya toh. Saya ngalami dari tahun 80-an, ya sampai sekarang juga. Tapi saya tetap berpegang kepada firman Tuhan. Saya lakukan apa yang Tuhan sudah inginkan dalam firman-Nya untuk saya lakukan dalam profesi saya, dalam pekerjaan saya, dalam hidup saya hari-hari. Nah, maka Tuhan lindungi saya. Tuhan selamatkan saya dari cemooh. Dan memang tidak ada yang berani mencemooh orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nggak ada yang berani mencemooh. Karena memang nggak ada bahan untuk dicemooh. Itu yang saya alami, saya saksikan. Terima kasih, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita dikuatkan dan diteguhkan oleh kesaksian Ibu Miryanti ya. Karena kita percaya kalau kita hidup sesuai firman, Tuhan pasti bela firman-Nya, Tuhan pasti bela hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah bertekun di dalam firman. Sekalipun orang mencemooh, seperti pemazmur katakan, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Artinya sekalipun dicemooh kanan kiri, yang penting kita tetap lakukan firman. Nah, apalagi seperti Bu Miryanti tadi katakan, kalau memang kita hidup sesuai firman, tidak ada sedikit pun celah yang dapat orang lain pakai untuk mencemooh kita. Oleh sebab itu, tetaplah hidup bertekun dalam firman. Oke, Pak Aceh mau tambahkan sesuatu lagi? Oh, oke. Ya, cukup Pak Heri. Oh, oke. Ya. Oke, yang lain Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan sesuatu dari kesaksian hidup Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami sesuai dengan firman, supaya teman-teman yang lain juga bisa diteguhkan. Kalau enggak, kita akan berdoa syafaat, dan seperti yang minggu lalu kita sudah mulai praktekkan, kalau nanti setelah kita doa syafaat, Bapak Ibu yang punya kegiatan boleh leave, tetapi yang masih punya waktu untuk fellowship dan sharing firman lebih dalam lagi, boleh tetap tinggal bersama-sama supaya kita semakin satu di dalam Tuhan. Oke, Heng, silakan Heng. Ya. Kita satukan hati dalam doa pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Kami tahu di pagi hari kami merindukan Engkau. Kami datang menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami sepakat, kami sehati ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami Buyung Kristian ya Tuhan.
supaya mendapatkan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan profesinya sebagai seorang pilot ya Bapa. Tuhan, biarlah apapun yang menjadi kerinduannya ya Bapa, biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati saudara kami Buyung Christian ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat Pidar ya Tuhan, yang saat ini sedang menyusun tesis dalam untuk menyelesaikan skripsinya ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan pada saat dia mengumpulkan datanya di lapangan, dan juga apapun kegiatannya, konsul dengan dosennya juga Tuhan campur tangan ya Bapak. Tuhan, kami berdoa biarlah Fidar menyelesaikan kuliahnya dengan campur tangan Tuhan, dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada Fidar untuk menyelesaikannya ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Esther Jelita ya Tuhan, yang saat ini yang merindukan pekerjaan yang terbaik sesuai profesinya sebagai bidan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaannya yang terbaik Tuhan. Tuhan membukakan jalan kepada Esther ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Pak Simon di pagi hari ini ya Bapak. Biarlah kuasa kesembuhannya, kuasa pemulihannya terus tercurah kepada Pak Simon ya Tuhan. Tuhan terus memberikan dia kekuatan yang terbaik kepada Pak Simon ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Pak Simon dan Bu Simon ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga mau berdoa buat bangsa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat negeri ini, negara Indonesia yang kami cintai Bapa. Kami berdoa sekiranya Tuhan mencurahkan kasih dan damai-Mu untuk Indonesia. Kami tahu Bapa ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami di negeri ini. Hari Minggu kemarin kalau terjadi sebuah Tuhan kasus ledakan bom di daerah Sulawesi Selatan sana, kami berperang Bapa buat mereka yang masih saja berpikiran tidak mengenal Tuhan. Mungkin hati mereka fasik, dan kami berdoa bagi mereka Tuhan kiranya mengampuni mereka. Ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan kalau ada sekelompok orang-orang Bapa yang masih saja suka hati untuk negara ini Bapa, jamah hati mereka Bapa, sehingga tidak terjadi kerusuhan lagi di negeri ini. Kami rindu Bapa supaya negeri ini dipenuhi dengan damai dan sukacita daripada Kristus Yesus mengalir Tuhan. Bapa Tuhan, berkati juga Tuhan pemimpin negara ini dari Bapak Jokowi, bahkan wakilnya dan juga jajaran menteri kabinetnya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan bagi pimpinan kami supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka Bapa dengan takut akan Engkau Bapa. Kami berdoa biarlah melalui pimpinan kami memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi negeri ini Bapa. Justru merangkul kami semua, yaitu lapisan masyarakat bahkan yang berbeda-beda golongan ini Tuhan, supaya kami Bapa aman di dalam perlindungan Tuhan melalui kepemimpinan daripada hamba-Mu Pak Jokowi. Demikian juga Tuhan untuk daerah-daerah yang mungkin Tuhan masih belum terjangkau Injil Tuhan, kami berdoa Tuhan seperti firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini, mungkin hati mereka menjauh daripada Allah, mungkin ada yang fasik. Kami berdoa Tuhan, kiranya Bapa Tuhan mengutus para hamba-Mu yang bersedia untuk diutus Bapa untuk menjadi misionaris, menjadi penginjil di sana Bapa. Sebanyak-banyak jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Banyak Tuhan orang-orang yang diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Bahkan Tuhan kami juga berdoa Bapa untuk setiap rencana-rencana pemerintahan ke depan ini Bapa, apapun Tuhan yang telah diputuskan kiranya biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Santo tutup dalam doa Pak. Bapak terima kasih, kami ucap syukur pada pagi ini. Tuhan kami boleh bersama-sama
datang memuji, memuliakan Engkau. Tuhan berkati semua teman-teman yang ada di Zoom ini, dan semua permohonan doa mereka, Tuhan Engkau jawab. Dan Tuhan, kami orang-orang yang mau taat kepada firman-Mu, yang berjalan dalam firman-Mu, Tuhan Engkau yang akan memagari kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan, dan besok kami akan datang untuk kembali mengikuti Zoom bersama, untuk menyembah, memuji Engkau. Tuhan lindungi kami, sertai kami dalam perjalanan kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih semua. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, berkat untuk Edi, selamat jalan. Tuhan sertai penerbangannya Edi ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang mau live juga nggak apa-apa. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih mau lanjut juga silakan Bapak Ibu ya.